Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang TPA, yaitu aljabar, teori bilangan, dan eksponen ya. Yang pertama adalah aljabar, bilangan. Nah, bilangan itu apa aja sih? Macam-macam bilangan. Macam-macam bilangan itu ada apa? Jadi macam-macam bilangan itu ada 10 bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang kita tahu bahwa bilangan bulat itu mulai dari min 2, min 1, 0. Jadi negatif 0 maupun positif itu masuk ke bilangan bulat semua. Terus yang kedua yaitu bilangan asli. Nah, di bilangan asli ini mulai angka positif ya, angka 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Untuk bilangan cacah ini bilangan positif tapi dimulai dari 0. Terus bilangan rasional itu yang berperan pecahan. Kalau bilangan irasional itu yang enggak nyata, kayak akar 2, akar 3, log 3, log 4 itu. Kalau bilangan prima itu bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kayak 2, 3, 5 kan bisa dibaginya cuma angka 1 dan dirinya sendiri. Bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk bilangan genap, bilangan ganjil tuh kita udah tahu lah ya. Untuk bilangan komposit ini yaitu bilangan asli yang jumlahnya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Contohnya ada 4, 6, 12 itu kan dia lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Nah, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat operasi aljabar. Seperti yang kita tahu, kita udah pernah belajar dulu di SMP bahwa sifat-sifat aljabar itu ada 3: komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, di komutatif ini simpel ya. A plus B sama dengan B plus A, atau A kali B sama dengan B kali A. Jadi misal contoh 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4, hasilnya sama kan, yaitu 9. Kalau 4 kali 5 sama dengan 5 kali 4, hasilnya itu 20. Simpel ya kalau untuk itu. Terus untuk asosiatif ini bentuknya dari tambah dengan, tapi salah duanya adalah dikurung, dan perkalian yang tapi ada yang dikurung juga. Misal 4 tambah 9 dan kurung tambah 7 kan sama aja dengan 4 tambah 9 tambah 7, atau 4 kali 9 dalam kurung kali 7 sama dengan 4 kali 9 kali 7, kan ini hasilnya sama. Nah, untuk distributif ini ada sifat perkalian atas penjumlahan, yaitu A plus B kali C, jadi sama dengan AC plus BC. Ini gimana contohnya? Contohnya adalah 9 tambah 4 kali 7 kan sama aja 9 kali 7 ditambah 4 kali 7. Untuk pembagian dan lainnya seterusnya sama. Kukira ini cukup mudah untuk kita semua. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bertanya. Untuk selanjutnya adik-adik ada rumus-rumus penjabaran ya. Jadi diingat-ingat aja ya, ini ya antara wajib dan tidak dihafalkan. Yang pasti nanti saat ada soal kalian harus tahu dan bisa mengerjakan. Ini simpel. X plus Y dalam kurung kuadrat, jadinya kan ini kan X kuadrat ditambah 2XY tambah Y kuadrat. Untuk min sama, cuma bedanya di sini negatif, di sini positif, kan sama nih, ini positif, ini negatif. Terus untuk pangkat 3 gimana? Ini adalah segitiga Pascal. Jadi 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Nah, ini untuk pangkat 2, ini untuk pangkat 3. Untuk negatif gimana? Sama,
Bedanya positif sama negatif. Kalau positif depannya positif semua kan. Kalau negatif, negatif dulu, positif, terus negatif lagi. Nah, untuk x kuadrat min y kuadrat itu sama aja dijabarin x plus y kali x min y. Kan ini kalau di kuadratkan jadinya kan x kuadrat plus xy min xy plus min y kuadrat. Ini kan bisa dihilangin jadinya x kuadrat min y kuadrat. Begitu juga x pangkat 3 y min y pangkat 3 bisa dikuadratin, bisa dipecah-pecah. Nah, kalau bisa ini dipahami, dimengerti. Jadi kalau ada soal kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Selanjutnya kita membahas rumus-rumus perpangkatan atau eksponen ya. Nah, eksponen ini simple tapi kadang juga bikin bingung. Jadi kalian harus bisa memahami. Misal nih a pangkat m dikali a pangkat n. Selama huruf yang di bawah itu sama, pangkatnya bisa ditambahkan. Contoh, misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 3 plus 6. Ini 2 pangkat 9. Daripada kalian ngerjain 2 pangkat 3 berapa dikali 2 pangkat 6 berapa, kan lama tuh. Terus ini juga sama, selama yang bawahnya huruf angkanya sama, itu untuk pembagian dikurangi, kalau perkalian ditambah. Nah, gimana Kak kalau misalnya huruf yang di bawah itu beda tapi pangkanya sama, kayak contoh nomor 3 ini tinggal dikali aja tapi pangkatnya disamain. Misal contohnya 4 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2, kan pangkat atasnya sama ya, ini sama ini kan sama, jadi tinggal 4 kali 6 pangkat 2, jadi 24 pangkat 2. Untuk a pangkat m per b pangkat m gimana? Sama aja, tinggal dibagi. Misal 8 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 8 per 2 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Kalau a pangkat m dikurung dikali n gimana? Kalau dikurung kan berarti ininya dikali. Misal 2 pangkat 6 dipangkatin 3, hasilnya 2 pangkat 6 kali 3 berapa? 2 pangkat 18. Untuk 1 per, kalau 1 per itu kalau dinaikin, pangkatnya dinaikin, jadi gini, jadinya minus. Misal 1 per 6 pangkat 10, jadinya berapa? 6 pangkat min 10. Untuk ini ya, jangan sampai lupa, sesuatu kalau dipangkatin 0 itu sama dengan 1, dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar dibagi, misal akar 3 27 pangkat 3 sama dengan 27 3 per 3 sama dengan 27. Untuk sampai ini eksponen yang part 1 masih simpel ya, kurasa kalian sudah bisa, kalian sudah lancar. Selanjutnya ini ada macam-macam pecahan dek. Untuk macam-macam pecahan ini kalian harus hafal ya, ini adalah pecahan istimewa. Jadi harus dihafalkan karena biasanya ini keluar, daripada kalian memperhitungkan yang nyari lama-lama susah, makanya ini dihafalin ya. Kan biasanya keluar tuh 1 per 6,25 dikali, misal contohnya gini, 6,25% dibagi berapa ya,
yang angkanya dibagi 87,5%. Nah ini kan biasanya baginya susah tuh, tinggal aja lihat kan 1/16 dibagi 7,5 tuh berapa? Oh ya 7/8 kan dikali 1/16 dikali 8/7, coret tinggal 2, 1/14, lebih mudah kan? Ini ada contoh soal nih dek, ayo coba kita kerjain bareng-bareng. Ini selisih dua bilangan positif adalah 5. Jumlah kuadratnya sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan itu. Jumlah kedua bilangan tersebut adalah, nah ini kita misalin, kan selisih dua bilangan positif adalah 5, berarti A min B sama dengan 5. Jadi A adalah 5 plus B. Terus 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah bilangan itu sama dengan jumlah kuadratnya. Jadi jumlah kuadratnya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat min 1500. Hati-hati ya, ini permainan kata-kata. Kan jumlah kuadrat itu berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1500 kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan. Kuadrat jumlah berarti hasil penjumlahan tersebut dikuadratin. Jadi ini berapa dek? Tinggal ditulis ya. Ini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min plus 2AB min 1500. Coret 2AB sama dengan 1500. AB sama dengan 750 ya. Nah yang ditanya apa? Jumlah kedua bilangan tersebut. Kalau AB-nya adalah 750, berarti tinggal dimasukin. A-nya tadi adalah 5 plus B. Nanti A-nya dimasukin 5 plus B kali B sama 750. B kuadrat plus 5B min 750 sama dengan 0. Ini berapa? B berapa yang dikalikan min 750 kalau dijumlahkan plus 5? Tuh 25 30. Mana ini positif, ini negatif, berarti B sama dengan 25 atau B sama dengan min 30. Kan yang diketahui adalah bilangannya positif, berarti yang ini. Kalau B nya ada 5 berarti A nya 30, berarti jumlah keduanya adalah 55. Mudah kan? Kalau ini kalian udah lancar akan cepat, karena ini agak aku jelasin jadinya kelihatan agak lama. Ini ada lagi dek, X sama dengan 1234 dikali 1232 min 1200. Ini kan berarti rumus apa tadi? A kuadrat ini A plus 1 ini A min 1. Terus yang ini B kuadrat, ini B plus 1, ini B min 1. Jadi X sama dengan A plus 1 kali A min 1 kan sama dengan A kuadrat min 1 min A kuadrat. Ya kan ini? Ini kan jadinya A kuadrat min 1 min A kuadrat kan, karena ini negatif. Jadinya berapa dek? 1. Y kan ini kalau dijadiin jadi B kuadrat min 1. Jadi B kuadrat min B kuadrat, karena di sini min, ini jangan lupa digolong. Ini ya kan gini. Ini B kuadrat min B kuadrat plus 1. Jawabannya 1. Jadi X sama dengan
Apa? Y ya? X sama dengan Y. Jawabannya Charlie. Nih ada lagi nih. Berapa banyak bilangan 2 angka 2 digit yang habis dibagi dengan 5 maupun 6? Jadi sesuatu yang habis dibagi 5 maupun 6 itu angka berapa sih yang dia itu terdiri dari 2 digit? Ini untuk mudahnya ini lebih cepat pakai cara manual sih, Dek. Kita kan tahu sesuatu yang bisa dibagi 5 dan 6 berarti mencari FPB. Berarti FPB 5 dan 6 adalah 30, 60, 90. Berarti ada 3. Loh Kak, kenapa kok cuma mulai dari 30 sama 90? Kan yang paling kecil 30, yang paling gede 90. Kenapa nggak ada 120, Kak? Karena 120 ini sudah 3 digit. Karena yang ditanyain di soal adalah 2 angka 2 digit. Paham ya adik-adik? Nah, ini ada lagi untuk bilangan n terbesar sehingga 8 pangkat n membagi 22 pangkat 22 adalah. Nah, ini padahal ini mudah ya, Dek, tapi kalau misalnya kita ngeblank itu akan terasa sulit. Jadi gini, kan 22 pangkat 22 yang habis dibagi 8 pangkat n. Nah, 22 ini komponennya ada berapa? Kan 2 kali 11 pangkat 22 gitu kan. Terus dibagi biar 2 sama hilangnya 8 itu berapa? 2 pangkat 3 kali n. Nah, jadi gimana? 2 pangkat 22 kali 11 pangkat 22 bagi 2 pangkat 3. Dua pangkat 3 kali n. Nah, 21 bagi 3 kira-kira berapa? 7. Jadi jawabannya adalah 7. Kenapa Kak kok 7? Jadi gini, 2 pangkat 3 yang bawah ini ya, kat n. Kalau n nya 7, 2 pangkat 3 kali 7 sama dengan 2 pangkat 21. Terus 2 pangkat 22 kali 11 pangkat 22 bagi 2 pangkat 21. Kan ini habis kan, Dek? Yang ini tinggal 1. Jadi tinggal 2 kali 11 pangkat 22. Gitu. Mudah kan? Untuk pembahasannya ini dulu ya, Dek. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya, dan apabila ada saran untuk video yang lebih bagus dan lebih baik lagi silahkan. Selamat belajar, semoga kita bertemu di Bintaro. Semangat adik-adik.